Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Afif CN. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan panjang umur, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan mengingatkan teman-teman semua, barang siapa ada yang belum melakukan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai kita melalaikan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Di video kali ini saya akan mereaction video dari channel bagi-bagi yang berjudulkan Hebatnya Jokowi, seluruh pemimpin dunia tiru ucapan tegas untuk kerjasama Eropa. Kayaknya seru sekali untuk kita reaction. Bagaimana videonya? Langsung saja ke videonya. Seluruh pemimpin dunia tirukan ucapan tegas Jokowi, hingga Uni Eropa berhenti lakukan ekspor paksa. We should not put politics to hinder the free trade agreement. The opening the speech of President of Indonesia mentioned already. The partnership need to be equal. Cannot use the law from one side to apply on the other. Yang lalu, posisi Indonesia juga sangat tegas dalam kerjasama, bukan hanya maju bersama, tetapi juga maju setara. Ya, bukan maju bersama, tapi maju dengan setara. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Betul. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa. Udah jelas di video ini, Bapak Jokowi tidak mau ekspor dipaksa. Halo sahabat bagi-bagi, kini saatnya Jokowi membalas. Dengan tegas, Jokowi terus menggaungkan dan melawan negara yang memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor. Setelah Uni Eropa mengecam Indonesia melalui duta besarnya di Jakarta, kini Jokowi mengatakan akan melawan Uni Eropa pada paparan rapat terbuka puncak peringatan Dies Natalis UGM. Dengan perlawanan ini, membuat Presiden Uni Eropa seketika lumpuh dan memuji Jokowi di depan internasional. Jokowi sedang disanjung oleh seluruh pemimpin dunia. Jokowi sedang disanjung oleh pemimpin seluruh dunia, luar biasa. Dengan gayanya yang tegas dan kalem, Jokowi telah menunjukkan bahwa ASEAN akan menjadi setara dengan negara Eropa. Semua pemimpin Eropa bahkan tunduk kepada Jokowi Mantap. karena mereka punya alasan untuk menghangatkan warganya pada musim dingin dengan batu bara Indonesia. Pasalnya negara Eropa masih sangat membutuhkan batu bara Indonesia di kala musim dingin melanda. Bahkan Indonesia mencetak rekor, yaitu sebagai ekspor paling banyak dalam sejarah. Eropa sudah melarang Indonesia agar tidak gunakan batu Ekspor bara banyak. ribuan dolar. Namun, justru negara tersebut mencetak rekor dengan impor batu bara terbanyak dari Indonesia. Ini membuat Jokowi geram pada negara tersebut. Berkali-kali Jokowi mengaungkan lawan negara yang memaksa ekspor Indonesia, dan sampailah pada titik perlawanan Jokowi yang sebenarnya pada negara Eropa. Sahabat bagi-bagi, semua pemimpin negara ASEAN meniru gaya tegas dan kalem Jokowi. Gaya tegas Pak Jokowi ditirukan oleh semua pemimpin negara ASEAN setelah mendengarkan pidatonya. Mendengarkan pidatonya pada KTT Uni Eropa ASEAN di Brussels. Bahkan Perdana Menteri Kamboja yaitu Hun Sen mengikuti ucapan Jokowi untuk mengecam negara Eropa agar tidak melakukan ekspor paksa. Dan masih banyak pemimpin dunia yang mengagumi Jokowi dan meniru gayanya di depan dunia internasional. Selain itu, dengan tegas dan penuh sungguh-sungguh, pada acara paparan rapat terbuka puncak peringatan Dies Natalis UGM, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kembali ada sosok penjajah yang suka mengatur Indonesia, terutama soal keberlangsungan ekspor sumber daya alam. Siapa penjajah pengatur ekspor di Indonesia yang dimaksud Jokowi tersebut? Tentunya, sudah pasti negara Eropa. Langsung saja to the point kalau Mimin. Jokowi mengatakan
seharusnya bisa berdiri sendiri untuk menjalankan kehendak, serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk dalam perdagangan internasional. Pernyataan Jokowi tersebut terkait dengan larangan ekspor biji nikel yang memicu gugatan dari Eropa di World Trade Organization atau WTO. Menurut Jokowi, Indonesia melakukan kebijakan ini dalam rangka mendorong hilirisasi atas kekayaan negara. Langkah ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Melalui program hilirisasi Indonesia, kata Jokowi berpeluang untuk menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri. Ya, betul Gugatan sekali. dari WTO tidak menyurutkan langkah Jokowi. Dia mengungkapkan dirinya akan segera mengumumkan kebijakan soal pelarangan ekspor mineral mentah, bauksit, dalam waktu dekat ini. Selain bauksit, pemerintah juga akan melakukan larangan ekspor timah hingga konsentrat tembaga. Sahabat bagi-bagi, ternyata Luar di tengah biasa, Pak gugatan Jokowi. yang berlangsung, negara Eropa masih saja memanfaatkan Indonesia. Tak tahu malu, negara Uni Eropa bahkan berbondong-bondong mengincar batu bara Indonesia. Negara tersebut yang menggaung-gaungkan agar tidak menggunakan batu bara, kini justru menggunakan batu bara yang paling banyak di dunia. Ini juga tercermin dari ekspor batu bara RI ke Eropa hingga November tahun 2022, yang bahkan nyaris menyamai rekor ekspor terbesar pada 2012. Ekspor batu bara RI ke Eropa hingga November tahun 2022 tercatat mencapai 5,9 juta ton. Banyak juga sebenarnya. Jumlah ini nyaris menyamai rekor tertinggi pada 2012, di mana ekspor batu bara ke Spanyol mencapai 6,2 juta ton. Lantas, siapa negara tujuan utama ekspor batu bara RI ke Eropa ini? Sahabat bagi-bagi, setidaknya ada 3 negara Eropa yang membeli batu bara Indonesia dengan jumlah terbesar selama 2022 ini. Bahkan ada loh, negara penjajah Indonesia yang sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan Indonesia dan sekarang ikut sebagai penerima batu bara terbesar. Ketiga negara itu diantaranya adalah 1. Polandia dengan ekspor mencapai 2,1 juta ton. 2. Belanda dengan ekspor mencapai 1,3 juta ton. 3. Italia dengan ekspor mencapai 1,2 juta ton. Bahkan negara-negara Uni Eropa masih menggantungkan nasibnya kepada Indonesia. Dengan menggantungkan nasibnya ke Indonesia, kenapa negara tersebut masih sombong? Apakah negara tersebut Udah tidak menggantungkan tahu? sombong lagi. Tentunya Mimin tidak tahu. Sahabat bagi-bagi, kurangnya pasokan bahan baku energi untuk pembangkit listrik di Eropa hingga memasuki musim dingin membuat permintaan batu bara ke Eropa akan semakin meningkat di akhir tahun ini. Hampir sejumlah negara Eropa memesan tidak hanya menumpuk di satu negara. Mulai dari Jerman, Polandia, Italia, maupun Spanyol memesan batu bara ke Indonesia. Seperti yang diketahui, Eropa memang sedang membutuhkan bahan baku batu bara untuk kebutuhan energi kelistrikan negaranya di tengah krisis energi yang sedang melanda. Batu bara asal Indonesia menjadi substitusi impor Eropa tatkala negara-negara tersebut mengenakan sanksi ekonomi berupa penyetopan batu bara dari Rusia yang menjadi andalan mereka. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya ketergantungan ini, membuat Uni Eropa tidak bisa berbuat banyak kepada Indonesia. Jokowi terus lakukan gas rem untuk meladeni perlakuan Uni Eropa tersebut. Semoga Indonesia menjadi negara. Gas rem. Oke, kata Pak Jokowi, bukan maju bersama, tapi maju setara. Luar biasa. Jadi negara-negara Eropa banyak menggantungkan batu bara dari Indonesia, apalagi pada musim dingin. Negara-negara Uni Eropa tidak bisa berbuat banyak untuk Indonesia. Ya, Pak Jokowi memakai strategi gas rem. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar channel ini lebih bisa berkembang lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.